Halo adik-adik semua. Sekarang kita mau lihat panduan ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, mari adik-adik siapkan hati dan diri kalian untuk kita memulai ibadah online. Yang kedua, adik-adik semua duduk yang tenang selama beribadah. Yang ketiga, ayo kita ikuti instruksi guru-guru sekolah minggu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita semua ikut memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat, siapkan Alkitab kalian untuk kita belajar firman Tuhan. Selamat beribadah. Ada di rumah maupun di mana saja, selamat bergabung dalam ibadah online hari ini. Sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan hari ini? Siap dong ya? Pastinya. Yuk, sebelum mulai kita mau greetings dulu. Siap-siap, Cici Amoy? Ayo. Sekolah Minggu GPDI Sunter. Haleluya. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Sekolah Minggu GPDI Sunter. Haleluya. Yes, yes, yes. Yuk, kita mau siapkan hati. Kita mau berdoa dulu, kita mau undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Amin. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami boleh bertemu kembali Tuhan di dalam ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tolong setiap kami agar hati kami boleh siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, baik kami yang melayani, juga anak-anak yang ada di rumah dimanapun berada, mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus turut hadir di dalam setiap ibadah kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Allah kita adalah Allah yang besar, Amin. Allah yang kuat dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yuk kita mau angkat satu pujian, Allahku besar, kuat dan iya, perkasa. Cici, Aku sebelumnya dulu. ajak semua makin berdiri. Iya, yuk semua makin berdiri ya. Ayo. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, jangan lupa kita ada tepuk anak Tuhan. Yes, Yuk yuk. sama-sama ya. Tepuk anak Tuhan. Puji Tuhan, Berdoa. Bersyukur. Haleluya. Sekali lagi ya. Lagi Akhirnya seru. Tepuk anak Tuhan. memuji Tuhan, Berdoa. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan ya, Ci. Dan
Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua Tante Nina ajak bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan satu lagu di mana Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kehidupan kita. Yuk, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
Tuhan selalu menolongku. Amin. Itu artinya Tuhan selalu menolong kalian semua. Amin. Di saat kalian takut, mari Engkau perkatakan, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah hidupku. Engkau hadir di dalam hatiku, Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita mau satu di dalam doa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menolong kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti lagi apa firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati Cici yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan, Engkau ada atas firman itu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Kisah tentang Daud melawan Goliat. Wah, Goliat bum bum, Goliat bum bum. Daud melawan Goliat, mungkin gak sih? Daud yang kecil, Goliat yang tinggi besar. Mana mungkin? Dia kecil sekali. Tapi kita dengar firman Tuhan ya. Apa kata firman Tuhan? Yuk sama-sama kita dengar. Nah, Pak Isai punya anak. Namanya yang paling kecil adalah Daud. Anak Pak Isai ini ada 8. Yang paling kecil adalah Daud. Nah, Daud ini ya ditugaskan oleh Pak Isai, papanya Daud. Sini Daud, kamu pergi antar gandum dan roti ini untuk kakak-kakakmu. Di mana kakaknya? Oh, kakak-kakaknya sedang berperang. Orang-orang Israel waktu itu siap-siap berperang melawan bangsa Filistin. Nah, ketika sampai di perkemahan, mereka sambil ada perkemahan-perkemahan, ya, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Bawa pedang. Wah, siap. Daud datang mau bawa makanan. Nah, pada waktu itu pasukan Israel mau berperang melawan pasukan Filistin. Nah, ada seorang pendekar yang badannya besar itu, tingginya 3 meter lebih. Wow, Oma tingginya 1,55 meter, sampai tinggi ke atap rumah sekitar 3 meter lebih. Oh, badannya besar sekali. Ya, pasukan Filistin itu punya pendekar yang besar itu. Namanya Goliat. Ia menantang pasukan Israel. Siapa yang berani melawan aku? Aku yang kuat. Wah, setiap hari sampai 40 hari menantang terus. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Siapa yang berani? Wah, bangsa Israel yang lihat Goliat, serem, takut. Badannya gede sekali, nanti kalau aku injak, keok deh. Nah, pasukan Israel tidak ada yang berani, ya. Nah, padahal kalau mereka mau mengalahkan Goliat, mereka dapat hadiah besar. Wow, siapa yang berani? Enggak berani ya. Aku takut. Badannya gede sekali. Kalau aku dikena jempolnya aja, aku takut, gak berani. Nah, tiba-tiba keluarlah Daud. Waktu Daud ngantar makanan, dia bilang, kakak, aku ingin mengalahkan raksasa si Goliat itu. Jangan adikku, jangan, tolong, jangan ya. Kamu mana bisa? Kamu kan masih kecil, mana mungkin? Tenang. Nah, kemudian aku, kata Daud, biasa mengalahkan singa di hutan, di padang belantara. Ketika aku menjaga
domba-domba ayah. Di sana biasa aku mengalahkan binatang buas yang mau menerkam domba. Aku melawan dia. Aku sudah terlatih. Mana mungkin kamu? Ya, gak apa-apa. Aku akan coba. Aku mendatangi dia karena aku berani. Karena Tuhanku besar. Wow, Tuhannya besar, bisa menolong aku. Tenang kakak. Nah, Raja Saul lalu pakaiin topi. Berat sekali. Pakai topi baja, pakai perisai, dibawain tombak. Aduh, tombaknya berat sekali. Bukan yang ini mah enteng. Dibawain tombak berat sekali. Ya, tapi Daud tidak mau. Aduh, Raja Saul, saya nggak bisa pakai ini. Tidak muat, kebesaran. Jalannya aja berat kalau pakai perisai, pakai topi baja, nggak kuat. Lalu apa yang dilakukan Daud? Tenang. Daud pergi ke sungai, mengambil batu yang licin-licin. Lalu mengambil 5 buah batu yang licin. Dicari yang licin. Berapa batunya? 5. Mengambil di sungai. Wah, siap perang. Wah, mau diapakan ya? Daud biasanya bawa kantong. Kantong yang tas yang biasa buat dia bawa ya pergi waktu menggembala domba. Ya, Daud ini taat loh sama ayahnya. Dia menjaga domba, dia berani. Ya, Daud seorang yang berani walaupun dia kecil, tapi dia percaya bahwa Allah itu besar kuasanya. Lalu dia taat. Daud jaga domba. Ya, dia jaga domba. Sambil jaga domba, Daud biasa suka main kecapi. Ya, nyanyi memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teng, 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 teng. Saat ini Daud tidak bermain kecapi. Saat ini Daud sedang menghadapi perang juga. 1 lawan 1. Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Yuk, kira-kira menang siapa? Yuk. Wah, siapa yang menang? Ya, Goliat. Ada yang bilang Goliat pasti menang karena badan besar. Siapa yang bilang Daud menang? Benar, Daud bisa menang. Coba kita lihat. Nah, tiba-tiba Daud muncul. Lari. Goliatnya ketawa. Anak kecil mau lawan saya. Gak mungkin. Aku pasti menang. Kamu tidak bisa melawan aku. Daud bilang begini. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Ya, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Daud bilang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Anak kecil banyak ngomong ya. Ya, siap-siap. Daud lari, Goliat siap badan bunuh. Ayo, kalau berani, lawan aku, siap. Wah, apa yang dilakukan Daud? Daud ambil batu yang ada dari kantongnya itu, siap-siap diumbannya, ya, dialing pengaling-alingnya, pakai ketapelnya, tas. Wah, apa yang terjadi? Ya, batunya ke sini, loh, terus, jeglak, loh, jatuh, loh, kan badannya besar, karena batu yang licin tadi, gak bisa bangun lagi. Hore, Daud menang. Hore, Daud menang. Wah, Goliat sudah mati. Ambil pedang, tombak, cus, mati lah. Goliatnya sudah tidak bernyawa lagi. Pegang, udah gadak dikduk. Sudah gak bergerak. Bangun. Gak bisa bangun lagi. Hore, Daud menang.
orang-orang Israel, bangsa Israel semua bersorak, menang, orang kita menang, kita menang. Nah, rupanya Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia datang dengan nama Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Apa yang terjadi dengan bangsa Filistin? Goliat, pendekar kita mati. Ayo kabur, semuanya kabur, kabur, semuanya kabur. Ya, mereka lari ketakutan karena Goliatnya sudah kalah. Bangsa Israel menang karena Daud yang sudah mengalahkan Goliat. Daudnya diangkat-angkat, ore bersorak ya, kita menang. Kakak-kakak Daud yang tadinya menganggap anak kecil, sekarang ini adikku hebat nih, dia kuat, dia menang. Nah, anak-anak, dari cerita Daud kita belajar bahwa Daud itu waktu masih kecil sekalipun dia mengasihi Tuhan. Dia taat, seorang yang kecil tapi dia berani. Berani karena apa? Dia sombong. Lihat nih, aku hebat. Tidak, karena Tuhan mengasihi Daud. Daud juga mengasihi Tuhan. Daud seorang pemberani meskipun dia kecil, tapi Allah yang disembah itu Allah yang besar kuasanya. Daud juga seorang yang rajin dan taat kepada ayahnya. Ya, Daud suka memuji Tuhan, rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bermain kecapi. Nah, Daud juga yakin bahwa Tuhan menyertai Daud. Daud sangat yakin, walaupun dia kecil, tapi Tuhan yang menjaga Daud, jadi dia berani. Ya, Daud sudah pernah mengalahkan binatang buas, bukan karena dia kuat, tapi karena Tuhan sudah menjaga Daud. Tuhan yang sudah memilih Daud, Tuhan yang menyertai Daud, sehingga Daud bisa kuat dan bisa menang. Nah, anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, ya, anak-anak tidak perlu takut. Pasti kita sudah pernah takut ya, takut mati lampu, takut dengan suara krek, takut nggak punya teman, takut karena melakukan kebenaran. Nanti kalau aku jadi anak baik-baik, nanti aku nggak punya teman, aku jadi anak nakal aja deh. Itu salah. Jadi anak baik, ya, jadi anak baik. Tuhan sayang. Jadi anak yang tidak suka bohong, pasti Tuhan sayang, Tuhan senang. Walaupun kamu masih kecil, sikapnya berani. Berani karena benar. Kalau kamu tidak mencuri, katakan kamu tidak mencuri. Kalau kamu bilang, aku berani, aku tidak bohong, aku taat, aku berkata benar, Tuhan pasti bela. Ya, nah, anak-anak juga jangan aku selalu takut gelap, takut setan. Anak-anak, kalau kita berdoa, kalau kita suka baca firman Tuhan, ya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Anak-anak, kalau anak-anak sudah bertumbuh, percaya ya, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tidak perlu takut, ya, tidak usah takut. Tapi kalau takut gimana dong, Oma? Kalau takut berdoa, ya, minta tolong pada Tuhan, ya, rajin baca firman Tuhan sehingga iman kita bertumbuh. Lihat Daud, sekalipun Daud kecil, dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Walaupun masih kecil, Tuhan melihat hati Daud yang kecil, yang baik, yang tulus, yang dekat pada Tuhan. Nah, anak-anak belajar ya, untuk mengalahkan, aku mau melawan kokoh yang besar, bukan itu, tapi melawan kejahatan. Ya, kalau kamu benar,
kamu bisa memilih yang tahu memilih yang benar, sehingga kamu dibela oleh Tuhan, ya. Sebab itu, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan ada menjaga kita. Ya, rajinlah berdoa, baca firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan. Artinya apa sih mengandalkan Tuhan? Seperti Daud. Daud mengasihi Tuhan, Daud memuji Tuhan, Daud menyembah Tuhan. Ya, artinya Daud mengandalkan Tuhan. Bangun pagi dia berdoa, ya, mau tidur berdoa, mau belajar dia berdoa, mau bekerja dia berdoa. Itu artinya mengandalkan Tuhan, sehingga Daud bisa menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, sekarang Cici mau ajak adik-adik semua untuk buka kitabnya. Kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita. Kita buka di Roma 8 ayat 31. Ya, semuanya ambil kitabnya, kita buka sama-sama ya. Roma 8 ayat 31. Cici bacain ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dihafal ya adik-adik semua. Nah, anak-anak, tadi kita udah lihat ya firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Sekarang Nantrina mau ajak semuanya nyanyi sama-sama tentang Daud dan Goliat. Yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Dialihkan pengalih-alihnya, dan Goliat mati bersorak victory lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Dialihkan pengalih-alihnya, dan Goliat mati bersorak victory sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Dialihkan pengalih-alihnya, dan Goliat mati bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Dialihkan pengalih-alihnya, dan Goliat mati bersorak victory. Cici Nina, Sampai tadi kaget. lihat kan, si Daud hebat banget bisa kalahin si Goliat. Iya, padahal dia kecil banget Iya, kan. kecil. Ya ampun, yang kecil sampai yang gede banget. Iya, tadi adik-adik pada lihat kan. Wah, Hebat lo Daud. Karena apa tuh Cici Ama dia bisa melawan Goliat yang gede gitu? Karena Daud itu dekat sama Tuhan, ya kan Yes, Ci? benar. Dia dekat sama Tuhan. Terus dia juga setia Sama Tuhan. Setia sama Tuhan, Ah. taat sama Tuhan Yesus juga. Makanya dia bisa mengalahkan si Goliat yang luar biasa besarnya itu. Aku jadi mau belajar seperti Daud, Cici Nina. Iya dong, Tante Nina juga mau tetap belajar supaya kita bisa menjadi Daud juga. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya ibadah online kita minggu ini. Yuk, semuanya satu dalam doa, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kau telah memimpin dari awal hingga akhir Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami boleh belajar firman Tuhan seperti Daud. Kami boleh memiliki iman seperti Daud Tuhan. Kami boleh memiliki keteladanan, ketaatan seperti Daud Bapa. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan lebih lagi Bapa. Mengasihi kedua orang tua kami, mengasihi setiap teman-teman kami, semua orang Tuhan. Kami mau jadi terang dan garam dunia Bapa. Beri kami hikmat terus Tuhan dalam bertindak, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Mungkin di tengah
suasana seperti ini, ada yang bosan, ada yang jenuh di rumah saja Tuhan, tapi kami mau taat, kami mau di rumah saja Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, baca firman dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menolong mama papa yang ada di rumah, kami mau menolong kakak atau adik, kami mau menjadi berkat Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat setiap para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang telah berbagian dalam pelayanan online hari ini Tuhan. Mari Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang akan gantikan dengan penuh sukacita Bapa. Inilah yang menjadi doa kami juga rindu berdoa buat Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Kau terus Tuhan jaga dan lindungi, sertai Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih khusus berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan Bapak. Engkau juga tolong tutup bungkus Tuhan keluarga pastori, biar terus ada dalam lindungan Tuhan Bapak. Lindungi juga keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada. Mungkin papa mama diantaranya ada yang bekerja di luar rumah. Engkau juga Tuhan Yesus tolong tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, diberikan terus kesehatan Bapak. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau terus Tuhan belajar lebih dekat lagi padamu Bapak. Haleluya, amin. Ingat, masih di rumah aja. Sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Rajin cuci tangan menggunakan sabun, jalan keluar rumah pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum air putih, dan jangan lupa minum vitamin. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, baca Alkitab dengan buku panduan renungan harian yang sudah dibagikan.